rasa kesal gitu ya, sehingga timbul menjadi penyakit. Dan itu kita imani sehingga semoga dengan kasih ini ya tadi menjadi obat juga di dalam kesehatan kita. Marilah berdoa. Tuhan, kasih-Mu melampaui segalanya. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu dan tolonglah kami supaya mampu mengasihi sesama sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Sudoso, semakin Engkau pulihkan dan semakin Engkau berikan kekuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pak Sudoso, semakin Engkau pulihkan dan semakin Engkau berikan kekuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pak Sudoso, semakin Engkau pulihkan dan semakin Engkau berikan kekuatan. Marilah kita renungkan bersama bacaan Injil pada hari ini dan peringatan peristiwa Santa Perawan Maria Ratu Surga. Dalam bacaan Injil tadi cukup singkat, ayat 34 hingga 40, Yesus menjawab orang Farisi dengan sangat sederhana namun mendalam. Karena hukum yang terutama dari pernyataan Yesus tadi adalah kasih. Ada dua arah kasih. Yang pertama tadi ke atas, kepada Allah. Dan mungkin ke samping, kepada sesama. Ini mungkin sering dianalogikan oleh Romo atau di dalam retret itu seperti lambang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ada palangnya yang vertikal, ada yang horizontal, dan yang vertikal melambangkan bahwa tadi arah kasih ke atas ke Allah dan hubungan kepada sesama ke samping yang garisnya horizontal. Namun sesungguhnya keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi ciptaannya. Sebaliknya, kasih pada sesama menjadi tanda nyata kasih kita kepada Allah. Bahkan tadi saya lihat di dalam ada status WA umat kita ya dari dari umat kita Katolik juga, bahkan mengatakan jika menyatakan kasih kepada Allah tapi tidak ada kasih ke sesama, sama saja pendusta, katanya begitu buat status. Saya bilang wah mengerikan ya, kata-katanya ya, dan dalam. Tapi itu benar dimaknai tadi bahwa tidak ada hanya kasih kepada Allah, tetapi harus juga kepada sesama. Mencintai mereka yang mengasihi kita bukanlah perkara yang sulit ya. Lebih sangat mudah mencintai orang yang mencintai kita juga. Tapi lebih menantang tadi mencintai orang yang tidak membalas cinta kita. Dan kita tetap mengasihi orang juga yang membenci kita, atau bahkan musuh kita, sesuatu yang tampaknya mustahil, tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Seringkali kita terjebak pada banyak aturan dan kewajiban sampai lupa bahwa inti semua hukum adalah kasih. Tanpa kasih, doa menjadi rutinitas kosong, pelayanan menjadi beban, dan hidup bersama menjadi penuh persaingan. Hari ini marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita sungguh menaruh Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita? Sudahkah kasih kita kepada sesama mencerminkan kasih Allah, bahkan pada mereka yang sulit kita kasihi? Jika dihubungkan dengan hari ini tadi kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Surga,
Kenapa disebut ratu? Karena putranya Yesus Kristus adalah raja. Jadi ibunya raja adalah ratu. Tapi apakah itu menjadi seremonial di dalam surga? Karena ini seperti urutan, tanggal 15 Agustus yang lalu kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tapi ini peristiwa iman, bahwa gereja mengimani tadi bahwa Santa Perawan Maria dijadikan ratu setelah diangkat ke surga bersama fisik raganya, ya, diangkat ke surga. Jadi diimani bahwa di sana dijadikan ratu. Menjadi pertanyaan, apakah seminggu persiapan para malaikat ini menyiapkan acara itu, ya? Kenapa harus seminggu? Tapi tadi saya juga bertanya, kenapa ya? Mungkin kritis gitu ya, kritis ya dan sebagainya. Tapi enggak, ternyata di peristiwa iman saja. Oh, apa ya, malaikat menyiapkannya seminggu, sehingga seperti kita kan menyiapkan acaranya, wah habis diangkat, besok kita mengangkat jadi ratu begitu. Tapi ternyata peristiwa iman itu dogma, itulah yang ada di warisan di dalam gereja kita, yang diimani terus turun temurun. Bahkan ini yang sudah sangat lama. Karena dulunya Pesta Perawan Maria Ratu Surga ini tanggal 31 Mei, waktu penutupan mungkin bulan Rosario ya Pak ya. Tapi ini dipindah menjadi tanggal 22 Agustus ini. Nah, dari Maria itu yang sangat setia mendampingi Yesus sampai ke salib, ini dimahkotai di surga. Tapi berbeda ini dengan Ratu Dunia, karena Maria itu tidak berkuasa dengan pedang, tapi dengan mahkotanya itu menunjukkan bahwa itulah kesederhanaannya. Beliau juga sebagai pengantara doa bagi kita. Dan tadi dengan kasihnya sesuai hukum yang disampaikan oleh Yesus, beliau menunjukkan bahwa kasihnya yang lembut dapat menjangkau seluruh umat manusia. Bahkan ada saya baca itu karena pada tahun berapa ya saya lupa, penampakan beliau menggunakan tadi mahkotanya itu dilihat oleh banyak umat, sekian ribu umat langsung menjadi Katolik gitu ya, karena melihat wanita yang cantik menggunakan mahkota tadi, dan itu banyak umat yang menjadi Katolik karena melihat langsung mukjizat itu, penampakan dari Bunda Maria ini. Jadi teladan dari Bunda Maria, dari hukum kasih yang kita baca dari Injil Matius hari ini, tentu ia mengasihi Allah dengan total saat berkata dari awal, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan yang kedua, ia mengasihi sesama dari mengunjungi Elizabeth, dari memelihara Yesus. Bahkan kini dari surga, Bunda Maria terus berdoa bagi gereja dan bagi kita semua. Jadi kasih bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk memberi diri. Jadi marilah kita renungkan, apakah kita sudah berbagi kasih dengan orang, bahkan tadi orang yang membenci kita dan yang kita mungkin benci. Jadi bukan hanya orang yang kita cintai dan mencintai kita. Karena menurut penelitian Bapak Ibu, yang penyakit mungkin timbul, sepengetahuan saya pun melihat sendiri, ada yang timbul karena tadi kasihnya tidak ada, akhirnya beban jadi penyakit gitu. Saat mengampuni, saat kasih itu timbul, bahkan secara mukjizat bisa hilang sakitnya. Misalnya sakit yang saya pernah lihat sendiri, tumor dinyatakan kanker, tapi saat kasih itu timbul dan pasrah mengampuni orang yang membenci, bahkan karena kesempatan yang baik ini, terutama yang penuh sukacita ini, terlebih dari itu semua ada sesuatu yang sangat menggembirakan bagi saya. Ini dibilang adalah suatu bintang yang jatuh yang luar biasa, yang memberikan keindahan cahaya di lingkungan Santa Elizabeth. Lebih daripada Taman Asilo yang kita buat menjadi energi positif buat kita semua.
Di dalam Taman Asilo itu sendiri ternyata memang ada sesuatu bintang yang luar biasa. Apakah bintang itu? 9 katekumen dari lingkungan Santa Elizabeth. Itu membawa sukacita bagi saya yang luar biasa, terutama untuk kita semua. Ini momen yang luar biasa, momen yang langka, yang mungkin selama berdirinya Santa Elizabeth 28 tahun di tahun ini menjadi kegembiraan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita dukung katekumen, 9 katekumen dari lingkungan Santa Elizabeth dan 1 katekumen dari KBG 2 dan 8 dari KBG 3. KBG 1 sudah tahun kemarin sendiri, sekarang ditambah 9 katekumen. Semoga segala harapan para katekumen yang baru ini, yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan mengenal gereja lebih dalam lagi, semoga berkat dukungan kita semua, segala pembelajaran yang akan dilalui selama dalam proses katekumen sampai nanti baptis dan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu sungguh menjadi momen yang luar biasa bagi kami semua, terutama lingkungan Santa Elizabeth. Mungkin nanti juga akan saya sampaikan ulang di dalam pertemuan lingkungan. Karena itu semua butuh dari doa kita semua satu persatu, hari lepas hari, untuk kekuatan mereka. Yang tidak pernah kita, mungkin tidak pernah terfikirkan dalam diri kita. Terutama di sini ada keluarga kita 38 tahun menunggu hal itu. Saya 17 tahun aja rasanya bintang itu sudah luar biasa. Bagaimana dengan 38 tahun? Mungkin ada di samping saya. Saat ini beliau bagaimana mendampingi ibu. Dan saat ini luar biasa momen-momen itu. Menjadi sukacita. Itu yang membuat kegembiraan dan sukacita kita syukurin, tetap kita menjadi satu hati. Santa Elizabeth tetap rukun, mengayomi satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih banyak Bapak Ibu. Memang di tahun ini begitu banyak kegiatan lingkungan yang diserahkan dari lewastasi ke lingkungan 31 lingkungan. Memang sangat menyita waktu, sangat melelahkan. Tapi Roh Kudus bekerja buat kita semuanya. Dari mungkin lansia, sebelumnya ada AC, masih ada di Desember kita juga berbagai kegiatan. Apalagi kemarin juga ulang tahun paroki, banyak sekali. Dan waktu yang mepet kemarin adalah misa lansia. Kita terdiri dari 35 lansia yang ingin kita perhatikan satu dengan yang lain. Dalam waktu 1 minggu kita harus sudah dikasih momen lagi oleh Bapak Uskup. Kita membuat taman. Tadinya saya tidak berpikir, apalah sederhana saja lah, yang penting ikut aja, ambil andil. Tadinya saya berpikir begitu. Tapi ternyata Tuhan bekerja untuk kita semua. Roh Kudus bekerja untuk kita semua. Sehingga luar biasa, kita juga dari stasi bisa dilihat bagaimana kerukunan Santa Elizabeth. Dari pagi sampai tengah malam. Mungkin apa sih yang dikejar? Untuk apa sih kita mengejar hal itu? Masih banyak loh kegiatan yang lain. Tapi puji Tuhan semua penuh senyum dan sukacita. Tidak harus menjadi yang pertama, yang ketiga aja sudah bersyukur. Kenapa yang pertama itu menjadi yang pertama bagi yang menang? Karena yang pertama itu memang dia yang membuat paling pertama. Berarti ada nilai positif. Kita masih di tengah-tengahnya karena banyak pertimbangan hal yang waktu itu saya harus menyiapkan diri juga untuk persiapan lansia. Habis itu juga saya masih ada keperluan pribadi yang harus saya kerjakan. Dan setelah itu lanjut baru saya infokan untuk pembuatan taman di Asilo. Terima kasih banyak Bapak Ibu, anak-anak OMK yang telah ambil bagian di dalamnya.
Karena kita tidak bisa, saya sendiri tidak bisa sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu, doa, tenaga, materi, pikiran, waktu, begitu banyak disediakan. Roh Kudus benar-benar bekerja. Sampai malam sebelum pengumuman saya tambah lagi diberi kejutan yang luar biasa oleh Tuhan. 9 katekumen. Setelah itu diberikan kejutan lagi bagaimana kita bisa diapresiasi oleh Bapak Uskup kita menjadi yang terbaik nomor 3. Semoga kita tetap rendah hati, tetap kita menjadi pribadi lingkungan Santa Elisabeth yang baik, tetap kita bersatu hati, terutama untuk KBG 2 yang luar biasa terus mendukung. Banyak lansia di sini, tetapi begitu luar biasa. Semoga kita yang muda-muda juga bisa mencontoh para lansia yang selalu mendukung dalam doa-doanya, dalam kehadirannya, dalam berbagai hal, sehingga kita semakin dikuatkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kami pada malam hari hadir, terutama saya pada malam hari ini hadir adalah yang pertama, saya belum pernah hadir dalam doa di KBG 2 di kediaman Dr. Lawrence. Jadi baru malam ini kami bisa hadir. Setelah itu juga ada momen yang luar biasa, kami belum bisa besuk Bapak Suroso, orang tua dari Dr. Lawrence. Kemarin kami sudah mau besuk, berangkat, mencari info bahwa Bapak sudah pulang. Sekarang dalam proses perawatan rumah sakit ke rumah untuk cuci darah. Kami bawa dalam doa kami semua, semoga Bapak dalam keadaan terus dipulihkan, disehatkan, terus menerus, terutama ibu yang mendampingi dan keluarga juga yang mendampingi, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran, terus menerus sehingga Bapak tidak merasa sendiri bahwa ada keluarga yang dicintainya. Doa kami semua menyertai untuk Bapak dan Ibu Suroso. Beliau saat ini tidak hadir di sini, tapi di kediaman beliau titip salam Dr. Lawrence untuk Bapak dan Ibu dari kami semua. Doa kami selalu menyertai, Tuhan memberkati dalam kesembuhan Bapak saat ini dan selamanya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya untuk selama ini lingkungan Santa Elisabeth. Untuk besok masih ada pertemuan BKSN, mohon perwakilan dari KBG dan selamat untuk melaksanakan ziarah jubileum tiap KBG masing-masing. Semoga semua semakin dikuatkan dalam iman, dalam peziarah juga nanti dalam perjalanan sampai pulang dalam keadaan selamat, tiada halangan suatu apapun. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila mungkin setiap kata atau perbuatan saya masih banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati.